Nah, di video kali ini aku bakalan bahas alur cerita film kisah nyata dari seorang keluarga kaya raya yang penuh dengan lika-liku drama perwik-wikan. Mulai dari suami selingkuh, jadi mamanya wik-wik sama anak sendiri, sama pembantu sendiri, hingga sama pacar anak sendiri. Film ini tuh berjudul Savage Grace yang dirilis mulai pada tahun 1946 di kota New York. Di sebuah rumah mewah, terlihatlah seorang wanita bernama Barbara yang lagi gendong bayi gitu. Bayi kecil yang baru lahir ini bernama Anthony Backlund. Dan inilah film Savage Grace. Adegan berlanjut saat Barbara lagi nelpon gitu dengan temannya. Tak lama kemudian, suaminya datang kan, dan mereka pun ngobrol tentang pesta sosialita yang akan mereka hadiri malam ini. Suami Barbara yang bernama Brooks Backlund merupakan pewaris sekaligus cucu dari Leo Backlund, penemu plastik backlit. Jadi dia tuh sudah kaya raya sejak lahir. Malamnya mereka pun datang ke acara makan malam sosialita di sebuah restoran mewah. Sedangkan anaknya Anthony dititipin gitu ke neneknya yang bernama Nini. Nini ini adalah ibunya Barbara. Setelah pulang makan malam kan, tampaknya mereka berdua cekcok gitu. Bahkan sampai mau tidur pun masih aja bacot-bacotan. Jadi ini tuh suatu pertanda kalau hubungan mereka nggak baik-baik aja. Kemudian scene berpindah ke tahun 1959 di kota Paris. Tony yang telah berumur 12 tahun tumbuh menjadi anak baik dan cerdas yang mahir berbahasa Prancis. Kemudian ketika ayah Tony kedatangan tamu, Barbara yang merasa dirinya dan anaknya dilecehkan oleh tamu ini, akhirnya marah dan langsung mengusir tamu-tamu itu. Suaminya yang kecewa dengan Barbara akhirnya pergi menyewa hotel untuk tidur sendirian. Tapi ternyata Barbara ngikutin suaminya. Agar suaminya memaafkannya, akhirnya Barbara pun memberikan jatah wik-wik kepada suaminya cuy. Setelah puaskan, pulanglah tuh mereka. Di sini keduanya kaget karena mendapati seorang anak laki-laki yang lagi tidur di kamar Tony gitu. Ayahnya bilang, siapa anak lelaki ini? Tony yang lagi berendamkan dengan santainya menjawab, oh itu temanku. Aku tak mau sendirian saat kalian pergi. Jadi kupanggil deh temanku supaya ada yang nemenin aku ngobrol cuy. Ayah Tony tampak kesal dengan jawaban itu dan langsung menyuruh Tony untuk mengusir temannya. Sedangkan Barbara cuma senyum-senyum aja tuh. Kemudian scene berpindah ke tahun 1967. Tony pun sudah berusia 20 tahun. Kini keluarganya telah pindah ke Spanyol. Di sana Tony mulai menghabiskan waktunya bersama teman-temannya. Ia bahkan berkenalan dengan seorang gadis Spanyol bernama Blanca. Ayahnya mengira Tony sudah menemukan gadis yang ia sukai. Jadi ia dan Barbara pun menyambutnya dengan senang hati dan bahkan Blanca diizinkan untuk ikut liburan bersama keluarga mereka. Saat mereka liburan malah terlihat ayah Tony yang lebih tertarik kepada Blanca. Mereka berdua asyik ngobrol gitu, sehingga Barbara yang merasa dicueki pun jadi kesal gitu guys. Kemudian scene berpindah lagi ke tahun 1968, setahun setelahnya. Di sebuah bandara, Barbara ingin menjemput sekretaris barunya. Tapi tiba-tiba ia melihat suaminya sedang bersama seorang perempuan muda. Ya siapa lagi kalau bukan Blanca. Saat saling berpapasan, mereka berdua langsung menghindar gitu. Namun Barbara langsung mengikutinya. Di depan semua orang, Barbara pun marah-marah dan memaki suaminya serta Blanca. Barbara sangat kecewa dan tidak menyangka suaminya berselingkuh di belakangnya, karena perselingkuhan mereka bukan hanya menyakiti hati Barbara, tetapi juga hati Tony. Barbara yang masih sedih pun jadi tambah sedih cuy, karena saat sampai di rumah, ia melihat Tony dan pacar cowoknya lagi beradu pedang cuy. Di sini Tony bilang kalau dia tuh memang tak mencintai Blanca, karena dia hanya suka sama cowoknya ini guys. Barbara yang baru mengetahui itu pun tak mampu berkata-kata lagi dan hanya bisa pasrah aja tuh. Nah, Barbara yang baru saja menyewa sekretaris baru akhirnya dapat mengobati sedikit rasa sakitnya. Cowok gay yang bernama Sam ini biasanya bertugas mengantar wanita-wanita kaya raya, dan kini ia bertugas untuk menemani hari-hari Barbara sembari memberi masukan kepadanya agar terlepas dari keterpurukannya. Salah satunya dengan menyarankannya untuk kembali melukis.
Di sisi lain, Tony yang juga kecewa dengan perlakuan ayahnya akhirnya menjadi dekat dengan Sam. Keduanya bahkan melakukan wik-wik dan tidur bersama. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Barbara mengetahuinya. Saat sarapan, Barbara pun memarahi Sam karena telah tidur dengan anaknya. Tony yang melihat sikap ibunya yang semakin sensitif akhirnya mengirimkan surat kepada ayahnya dengan menyuruhnya kembali bersama ibunya. Selain itu, Tony juga menceritakan sedikit tentang pikirannya yang mulai terganggu. Kemudian terlihat Barbara mulai mengikuti saran Sam dengan kembali melukis. Namun sebelum lukisannya selesai, Barbara tak dapat menahan kesedihannya, jadi ia pun ngelempar kuasnya gitu. Sam yang melihatnya langsung menenangkan Barbara dong. Di sini karena oli samping Barbara lagi haus nggak pernah diganti, akhirnya ia pun menyuruh Sam mengganti oli sampingnya sampai puas cuy. Setelah puas, tak disangka Tony yang melihat ibunya yang lagi tidur dengan Sam pun memutuskan untuk ikut tidur bersamanya cuy. Saat terbangun, Barbara kaget dong ada Tony di samping Sam. Anehnya Barbara malah tertawa hingga mereka semua ikut tertawa. Saat kembali terdiam, hasrat mereka pun kembali muncul. Dan akhirnya ibu, anak, dan pembantunya pun mulai melakukan wik-wik bersama cuy. Waduh, mantap bener dah. Setelah itu Barbara sudah mulai ceria kembali. Namun kebahagiaan yang dirasakannya tak berlangsung lama karena Sam harus pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Barbara pun kembali stres hingga memutuskan untuk mati aja gitu. Ternyata hal nekat itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh kejadian di masa lalunya, di mana ayah dan kakeknya juga meninggal karena bunuh diri. Untungnya Barbara masih bisa diselamatkan. Barbara dan Tony pun kembali berjuang menjalani hari-hari mereka. Selain itu, Tony juga masih sering menulis surat untuk ayahnya, meski ayahnya tak pernah membalas surat itu. Kemudian scene berpindah ke tahun 1972. Tony dan Barbara kini telah pindah ke London. Di sana, Barbara kembali melanjutkan kehidupannya sebagai seorang sosialita. Ketika Barbara pulang ke rumah, Tony langsung nanyakan tentang keberadaan kalung anjing yang selama ini dia cari. Tapi Barbara bilang kalau dia tuh nggak tahu tentang kalung anjing itu. Barbara malah ganti topik kan dengan membahas kelainan Tony yang suka dengan sesama jenis. Di sini Barbara berpikiran untuk menyembuhkan anaknya dengan cara meraba rudal milik anaknya dengan harapan rudalnya bisa bangkit cuy. Setelah sedikit bangkit, Barbara pun memasukkan rudal itu ke serabi lempitnya dan bergoyang di atas pangkuan anaknya. Namun sayang karena tak ada hasrat, rudal Tony kembali loyo sehingga semuanya terasa sia-sia karena Barbara nggak jadi puas cuy. Perlakuan Barbara itu bukannya menyembuhkan Tony, tapi justru membuat kondisi kejiwaan Tony semakin memburuk. Kemudian Tony kembali bertanya tentang kalung anjingnya. Barbara yang tak tahan lagi akhirnya memutuskan untuk membantu mencarinya. Namun Tony menemukannya lebih dulu di dapur. Tony langsung nangis gitu. Barbara yang melihatnya pun langsung memarahi Tony yang menangis sambil menghisap jempolnya. Tony menuduh ibunya yang telah menyembunyikan kalung itu. Tony juga menuduh ibunya menulis dengan cara terbalik di buku hariannya. Barbara jelas kebingungan kan sebab ia tak tahu apa-apa yang dikatakan oleh Tony. Ternyata dalam kisahnya Tony ini mengidap skizofrenia, yaitu penyakit mental dengan gejala utama seperti halusinasi, delusi, dan pemikiran yang tidak teratur. Nah, karena perdebatan terus berlangsung, akhirnya secara tiba-tiba Tony menusukkan pisau ke perut ibunya. Anehnya, dalam situasi seperti ini, Tony masih sempat memesan makanan dan makan dengan tenang di samping mayat ibunya cuy. Ngeri banget ya. Karena terbukti menusuk ibunya, akhirnya Tony pun ditangkap. Di akhir film muncullah layar hitam dengan tulisan yang menceritakan tentang kehidupan Tony setelahnya. Karena memiliki penyakit mental, Tony pun tidak menjalani hukuman di penjara, namun ia dikirim ke rumah sakit jiwa untuk mendapat pengobatan. Setelah dianggap sembuh pada tahun 1980, Tony pun dilepaskan. Dan kemudian Tony tinggal bersama Nini, yaitu neneknya di Amerika. Namun hanya seminggu setelahnya ia malah menusukkan pisau lagi pada tubuh neneknya. Untungnya neneknya masih selamat.
Akhirnya, Tony benar-benar dijebloskan ke penjara. Namun pada tahun 1981 atau setahun setelahnya, ia bunuh diri dengan cara menutup kepalanya dengan kantong plastik hingga kehabisan nafas. Dan film pun tamat.